latihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan pembelajaran seni budaya dengan Bu Dini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Bu Dini absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kelas 10A kan ya? 10A, oke. Siapa yang nggak masuk? Icang, Maulana, Eka Wanadri, kemana? Sakit. Oke. Kemudian siapa lagi? Ainul Yakin. Yakin kemana? Sakit juga, banyak yang sakit. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk tetap baik. Pembelajaran hari ini di slide sudah Bu Dini tayangkan makna dan simbol tari dalam tari tradisi dan kreasi. Nah, di awal pembelajaran kita sudah membahas tentang pengertian tari. Kalian juga sudah menyebutkan apa saja yang ada dalam pembelajaran dalam pertunjukan tari, gitu kan? Nah, di hari ini, Bu Dini punya pertanyaan sebelum masuk kepada materi hari ini. Dalam pertunjukan tari, apa saja yang bisa kalian lihat selain gerak? Busana. Oke, busana. Apa? Properti. Musik. Apa lagi? Panggung. Apa? Dekorasi. Apa lagi? Penonton. Yang bisa kalian lihat. Pencahayaan, benar. Oke, semuanya benar. Ya, ada panggung. Kemudian ada penonton, ada dekorasinya, ada busana atau pakaiannya, kemudian musik, tata rias. Oke, semuanya berarti sudah pernah menonton pertunjukan tari ya. Nah, berikutnya adalah capaian pembelajaran untuk materi kita kali ini. Karena kalian ada di kurikulum Merdeka, jadi capaian pembelajaran dalam fase ini adalah dalam elemen mengalami. Pada akhir fase ini, peserta didik harus mampu menggali makna dan simbol pada tari tradisi dan kreasi ke dalam bentuk karya seni pertunjukan. Jadi bukan hanya sekedar kalian tahu tentang ini adalah tari tradisional, ini adalah tari non-tradisional, tapi kalian harus mampu menggali, mencari makna yang terdapat di dalam tari tersebut. Ya, sama seperti misalnya Audia sama Pinta. Di kelas, Audia dan Pinta hanya sekedar teman kelas, hanya tahu nama, tidak tahu seperti apa, Pinta orangnya seperti apa, Audia seperti apa, hanya sekedar kenal. Nah, untuk menjadi teman dekat, berarti kan harus menggali orangnya Pinta seperti apa sih, Audia seperti apa, begitu kan? Ya. Nah, sama, mengenal tari juga jangan hanya sekedar tari di Situ Bondo ada tari landung, benar? Ya. Nah, jangan hanya sekedar tari landung, tapi kalian harus tahu tari landung itu membawakan cerita apa, pesan apa yang disampaikan dalam tari landung. Kalian harus tahu itu. Gitu ya. Nah, kemudian tujuannya dalam pembelajaran ini yaitu menggali makna tari dan simbol tari berdasarkan kajian tekstualnya. Nah, apa saja kajian tekstual dalam tari? Nah, nanti kita akan ulas lagi di slide berikutnya. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Jadi, diharapkan yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalian sebagai orang yang beriman, mempercayai adanya Tuhan, apa sih sangkut pautnya dengan materi ini? Nah, di situ Bu Dini sudah jelaskan, dengan mengenal makna dan simbol tari tradisi, diharapkan kalian mampu menghargai segala bentuk ciptaan Tuhan
dan menghormati kegiatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, kita belajar bagaimana menghargai seni, tradisi yang ada di daerah kita, di daerah yang lainnya pun juga gitu. Saling menghargai tentang kehidupan seni budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian bergotong royong. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar teman. Kemudian mampu menghargai sebuah usaha. Di pembelajaran kita nanti saya harapkan ada kerjasama nih antar kelompok, kemudian ada juga saling menghargai usaha dari masing-masing. Sederhananya begini, misalnya Zaiko punya pendapat atau jawaban tentang A yang berbeda dengan siapa namanya? Amalia. Ya, berbeda. Dalam satu kelompok berbeda. Tapi kalian harus menghargai sebuah usaha yang sudah dilakukan Zaiko atau usaha yang dilakukan Amalia. Dengan cara apa? Didiskusikan. Mana jawaban yang lebih tepat atau mana yang sesuai dengan yang diinginkan, gitu ya. Kemudian bernalar kritis dengan mengenal makna tari. Kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu bernalar kritis dengan materi yang dibahas. Nah, ini bersangkut paut dengan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian, nah, makna tari berdasarkan kajian tekstual. Tadi di tujuannya kalian mampu menggali makna tari berdasarkan kajian tekstual. Apa itu kajian tekstual? Nah, di sini perlu dilihat secara lebih utuh dan lengkap berdasarkan pendekatan tekstual dan kontekstual. Terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk mengetahui makna tari berdasarkan kajian tekstual. Tahapan tersebut adalah proses mengamati semua unsur dan elemen dalam tari yang tampak oleh indera, tidak hanya elemen pokok berupa penari ataupun gerak tari, tetapi dengan mengamati juga seluruh elemen pendukung. Di awal Bu Dini menanyakan, apa saja yang bisa kalian lihat dalam pertunjukan tari? Nah, yang kalian sebutkan tari itu adalah elemen atau unsur pendukung dalam pertunjukan tari. Jadi, kajian tekstual ini ada sangkut pautnya dari bukan hanya gerak tari saja, tapi mengamati seluruh unsur atau elemen pendukung dalam tari. Gitu ya. Berikutnya, nah ini dia elemen pendukung dalam pertunjukan tari. Yang pertama adalah penari sebagai pelaku, orang yang melakukan. Di situ penari berdasarkan jenis kelamin. Ada kan tarian yang hanya boleh ditarikan oleh perempuan, hanya laki-laki, atau ada yang tarinya duet antara laki-laki dan perempuan. Kemudian penari berdasarkan usia. Ada beberapa tari yang hanya boleh ditarikan oleh anak kecil. Ada yang harus sudah akil balik. Ada ketentuan-ketentuan seperti itu ya. Kemudian penari berdasarkan jumlah penarinya. Jumlah penarinya ada penari tunggal, ada penari berdua itu apa? Berpasangan. Kemudian lebih dari dua berkelompok. Oke. Kemudian itu merupakan ciri khusus fisik penari. Selanjutnya adalah gerak terdiri dari ruang, tenaga, dan waktu. Nah, mengamati elemen gerak merupakan bagian paling utama dalam menganalisis makna tari berdasarkan kajian tekstual. Berhubungan dengan ruang, sejauh mana jangkauan gerak. Kemudian tenaga, gak mungkin kan kalian nari tanpa tenaga. Ya, begitu. Berikutnya adalah waktu, berhubungan dengan tempo, cepat lambatnya gerakan. Ya. Nah, selanjutnya ada musik. Tari tidak lepas dari musik. Supaya lebih enak dilihat harus ada iringan musiknya. Nah, di situ memahami makna musik, iringan tari dari aspek tempo, volume, dan dinamika untuk membantu terciptanya suasana. Kemudian ada tata pentas dan penonton.
Tata pentas biasanya dilengkapi dengan setting maupun dekorasi. Nah, jelas panggung. Pasti ada setting panggungnya, bentuk panggung. Kemudian ada dekorasi. Dekorasi harus berhubungan dengan tarinya. Misalnya tarinya tema tentang kehidupan nelayan. Otomatis dekorasinya ada perahu, jaring, semua yang ada di pesisir. Kan nggak mungkin kita masukkan tumbuhan merambat ada di situ. Nah, gitu ya. Kemudian tata rias busana dan properti. Elemen yang dapat dianalisis berdasarkan bentuk, warna, material atau bahan bakunya. Misal, baju, warnanya apa? Merah, menggambarkan tentang apa? Jadi ada, kalian sudah bisa mengidentifikasi warna ini, ciri khasnya, menggambarkan tentang menggambarkan tentang suasana penarinya, kemudian menggambarkan tentang watak karakternya itu berdasarkan dari warna, gitu ya. Nah, berikutnya adalah simbol tari. Simbol tari adalah segala hal yang terdapat dalam tarian yang memiliki makna atau cerita dalam sebuah tarian. Nah, simbol tari ada 3, bisa didapatkan dari 3 hal ini. Yang pertama, simbol gerak, simbol tata busana, dan simbol rias. Yang pertama adalah simbol gerak, upaya penyampaian sebuah pesan-pesan dalam tarian melalui gerakan. Contoh yang paling mudah adalah gerakan tari Dayak yang menyerupai burung atau satwa. Hal ini menggambarkan bagaimana penari berusaha mengekspresikan dirinya sebebas satwa. Jadi gerak-gerak misalnya untuk menggambarkan hal tertentu itu menyimbolkan sesuatu. Sederhana lagi misalnya tari petani, menggambarkan seorang petani. Disimbolkan dengan gerak-gerak seperti misalnya mencangkul, ya, menanam padi secara simbolis ke dalam sebuah gerakan. Berikutnya, nah ini seperti yang kita sudah singgung tadi. Berhubungan dengan tata busana itu berhubungan dengan warna. Nah, di situ jelas warna merah simbol keberanian, warna biru simbol kesetiaan, warna kuning simbol keceriaan, warna hitam kematangan dan kebijaksanaan. Kadang dihubungkan dengan duka, ya kan? Kemudian warna warna putih. Sorry, di situ Bu Dini lupa. Warna putih itu adalah simbol kesucian. Nah, berikutnya adalah simbol tata rias. Ini juga berpengaruh penting. Nah, kalau simbol rias biasanya menentukan pada karakter. Karakter tua disimbolkan dengan garis-garis kerutan yang menggunakan warna-warna coklat atau warna putih di wajah. Ya kan? Kemudian misalnya watak keras, watak jahat seperti Rahwana digambarkan dengan garis-garis tegas di alis, dibuat sangar, warnanya merah. Jadi garis yang ada di wajah, riasan di wajah itu juga menyimbolkan sesuatu. Nah, kemudian simbol tari berdasarkan fungsinya. Pertama, konstitutif. Kemudian yang kedua, kognitif. Ketiga, moral. Dan ketiga, ekspresif. Next, Bu Dini ada video pertunjukan. Salah satu tari yang Bu Dini akan contohkan adalah tari remo. Karena kita ada di Jawa Timur. Dan yang paling umum dan paling dikenal adalah tari remo. Nah, silahkan bisa kalian simak sebagai bahan ajar. Kemudian renungkan, pikirkan tari remo ini, makna dan simbolnya dari apa yang kalian lihat itu seperti apa. Nah, Bu Dini juga sertakan bahan ajar yang sudah Bu Dini kirim di grup kelas, linknya di situ tentang deskripsi tari remo. Jadi silahkan sandingkan nanti deskripsi tari remo dan videonya apakah sesuai, apakah kalian bisa menemukan makna dan simbol dari tarian tersebut, gitu ya.
buka dong topinya. Nah, kan di dalam gelas bisa pakai topi. Oke, karena waktunya terbatas, kalian bisa tonton kembali videonya. Nanti kalau penasaran endingnya seperti apa, di link yang sudah Buni bagikan di grup. Ya, nah dari materi dari video yang sudah kita tonton barusan, apakah ada pertanyaan yang kalian masih belum pahami dari materi itu atau videonya? Silahkan. Ya. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Ada? Saya Bu. Oke, Nadifa, silahkan. Alasan mengapa tari remo banyak ditarikan oleh penari pria? Oke, salah satu pertanyaan yang bagus dari Nadifa. Beri tepuk tangan untuk Nadifa. Oke, nah saya jawab, kenapa tari remo hanya banyak ditarikan oleh kalangan pria saja. Sebenarnya tari remo juga boleh ditarikan oleh perempuan. Hanya saja tari remo memang ciri khasnya diciptakan dulu penarinya adalah pria dan memang mengadopsi dari karakter Jatilan Reog di Ponorogo. Makanya kostumnya juga hampir sama, menyerupai seperti itu. Jadi banyak di awal memang
penarinya adalah laki-laki. Nah, kemudian karakternya juga khas ya, maskulin. Gerakannya tegas, benar-benar laki-laki. Perempuan pun jika menarikan tari remo tidak masalah, tapi tetap karakternya adalah laki-laki. Di kita ada juga tari remo, tapi remo Trisnawati. Remo versi lain yang ditarikan oleh perempuan. Nah, jadi memang di tari remo ini banyak sekali versinya. Gitu ya. Kalau masih kurang jelas, bisa kalian buka di bahan ajar yang sudah Ibu share di grup. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Yang mau bertanya? Sudah? Sudah? Ada? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, it's time to play games. Nah, Bu Dini punya games nih. Gamesnya adalah, nah ini ada instruksinya, ada aturan main. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Sebelum pembelajaran kita sudah membagi kelompok. Ada yang 6 orang, ada yang 5 ya. Oke, kemudian kelompok membagi tugas. 1 sebagai pengambil soal, 1 sebagai notulen, dan sisanya sebagai penjawab soal. Jadi gamesnya ini adalah kerjasama tim, ya, kerjasama tim. Jadi nanti harus dirembuk, bagi tugas. Siapa yang notulen? Notulen ini menulis yang cepat dan bisa terbaca, ya. Jangan nulisnya nulisan dokter, ya. Kemudian apa itu? 1 orang yang bertugas mengambil soal di depan, kemudian dibawa ke kelompok untuk dijawab. Sebelum soal terjawab dan dikembalikan, pengambil soal dilarang untuk mengambil soal lain, ya. Jadi kalian harus berusaha untuk menjawab soal yang kalian ambil itu. Kalau itu belum terjawab, tidak boleh mengambil soal lain, ya. Kemudian setiap kelompok harus berlomba-lomba menjawab soal sebanyak mungkin dan nanti juga akan dihitung yang paling benar. Kalian sudah jawab soal 10 soal nih, Bu Dini sediakan 10 soal ya, bisa menjawab 10 soal, tapi ternyata yang benar cuma 2. Ya sama saja berarti kan, nanti kan yang dihitung yang paling banyak dan paling benar, pokoknya paling banyak benarnya, ya. Kemudian nanti terakhir akan Bu Dini pilih 3 kelompok terbaik untuk kita tandingkan di games berikutnya. Jadi bawa penyisihan yang terbaik. Paham? Oh, nanti hadiah ada Uni sediakan ya. Karena ini games, yang penting kalian intinya games kita belajar dengan bersenang-senang. Ya. Bin, bisa bantu saya 1 orang? Silahkan dibagi ke setiap kelompok. Oke, ya. Awas. Ya. 1 kelompok, 1 kumpulan soal berisi 10 pertanyaan. Oke. Nah, belum. Sebentar. Jawabannya, jangan lupa diisi identitas dulu sebelum Bu Dini mulai gamesnya. Karena isi dulu. Siapa kelompok? Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sip. Belum, jangan dibuka dulu. Ya. Isi dulu identitasnya. Nah, selagi notulennya mengisi identitas, silahkan anggota yang lain yang akan menjawab, sediakan gadgetnya, buka link bahan ajar yang sudah Bu Dini sediakan.
Nah, semuanya siap dengan link bahan ajar yang sudah Bu Dini sediakan. Sudah? Oke. Sudah? Identitas sudah terisi? Oke, saya hitung. Dalam hitungan ketiga, kalian bisa menjawab semua soal ini dalam waktu 15 menit saja. Ya, 15 menit saja sebanyak-banyaknya, sebenar-benarnya. Pokoknya cari bahannya di situ. Saya hitung ya. 1, belum, ayo belum. Yang jujur, belum. Belum Bu Dini hitung. Soal tetap ditulis karena kan itu tidak ada nomornya. Ya. Oke, saya hitung. Ditulis. Soalnya ditulis, Nak. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, go. Ayo. Dari bahan ajar, Nak, dari link yang Bu Dini share. Ayo, gak boleh googling, harus dari bahan ajar yang Bu Dini share. Gak boleh googling ya, gak boleh dibuka semua, gak boleh dibuka semua, harus satu, kamu harus menyelesaikan satu. Apa gunanya digulung? Satu. Baki. Ayo, satunya taruh dulu. Ayo, yang jujur. Ayo, taruh dulu, yang jujur. Ayo, topinya dibuka. Ini di dalam ruangan. Nah, topinya dibuka dong. Ayo, topinya dibuka. Kak, Adi. Boleh ganteng, Kak. Dari bahan ajar, semuanya sudah ada di bahan ajar. Ayo bantu, ini namanya tim. Bantu nyari, ayo bantu nyari. Tapi mau nggak bisa? Kenapa kita? Soalnya ditulis kan. Iya. Ya itu. Go. Alang, dia buka bilang. Iya, guru benangan nama keluar ya, kita masuk. Ayo buka HP-nya untuk googling dari bahan ajar itu loh. Semua jawabannya ada di bahan ajar, bukan di Google. Iya. Kamu nyari di Google nggak ada. Telegram. Dari bahan ajar. Dekat. Yo. Hah? Baju hitam. Benar tuan macam tu. Baju hitam. Iya, baju hitam. Marina ikat kepala merah. Sedih manis. Yang mana, Bu? Sedih manis. Bu. Yang mana? Dua-duanya itu. Ya, yang mbak kan ini pertanyaannya tentang tari remo. Berarti bahan ajarnya yang tari remo. Baju hitam tanpa kancing. Yang atas. Hitam tanpa kancing. Iya. Ayo pertanyaannya apa, Nak? Pertanyaannya apa? Sudah ke 18. Menggunakan properti. Properti loh. Properti itu apa tadi? Boleh jelaskan? Loh, Ada. Bahan-bahan busana. Properti. Selendang kayak gitu kan. Nah, properti itu alat yang digunakan untuk menari. Kalau baju atau busana bukan termasuk properti. Ayo diingat-ingat lagi. Ayo. Ya. Iya, kalau sudah selesai dijawab, ya sudah semua. Ini masih satu belum terjawab. Ini kurang gimana? Ibu. Sudah ya, pokoknya maksimal 10. Ayo, sebanyak-banyaknya. Iya, makanya sebanyak-banyaknya. Kenapa Gilang? Ayo.
Ayo selesaikan dulu. Gimana? Kriteria khusus dapat diklasifikasi. Ayo Gilang, duduk. Direkam lo itu. Dapat diklasifikasi. Ayo duduk. Bantu temannya jawab. Kerja sama tim lo ini. Ikan kepala merah kan termasuk. Termasuk apa? Odeng. Oh. Oh itu namanya yang Di membantu gerak tari enggak? Enggak, Bu. Itu yang di kaki apa namanya? Gongseng. Gongseng kan? Tadi Remo adalah tadi yang apalah? Mas ceria. Berbertian. Perasaan apa? Ceria. Lagu bang. Yo. Apa pertanyaannya? Dalam dari Remo. Bagi burlah. Iya, itu sini ya. Iya. Saya buru deh. Ada dah. Dari seneng baca. penari dengan Tulis, Bu. Soal Penari dengan ciri-ciri khusus. Tadi kan di slide Bu Dini jelaskan. Kan itu ada 2 bahan ajar, nah. Satu tentang tari remo, satu tentang materi yang Bu Dini tampilkan di slide tadi. Nah, itu tadi ada di slide itu. salah ya Bu. Penari dengan ciri-ciri dan kriteria khusus dapat diklasifikasikan dengan tari apa? Ayo, bagian apa? Bagian elemen apa itu? Elemennya tadi. Ciri-ciri dan klasifikasi. Iya. Di bahan ajar, Nak. Buka bahan ajarnya, bukan yang remo, yang satunya. Nah, elemen. Lihat, Wak. Nah, coba Bu itu diamati, dicermati. Aduh. Ya, Mas darat. itu dicermati. Coba jelaskan suasana hening dan suasana ceria dapat dilambangkan dengan tempo musik yang seperti Ayo, waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tari remo salah satu tari yang menggunakan properti dalam pertunjukan tarinya. Nah, properti apa dalam tari remo? Properti itu alat yang membantu indahnya tarian. Alat yang membantu gerakan tariannya. Ikat kepala membantu gerakan. Yang ada di panggung pokoknya. Ikat badannya. Kalau itu yang gelinding-gelinding apa? Gongseng, enggak. Contoh, saya menari tari tani. Ya, saya menari tari tani. Saya bawa cangkul. Cangkulnya saya mainkan. Itu disebut properti. Tapi kalau cangkulnya cuman saya sampaikan tidak dimainkan sama sekali, berarti nggak bisa disebut properti. Di kaki itu apa? Itu namanya gongseng. Kan berbunyi. Itu hanya bunyi. Oke? Sudah? Oke. Hitung mundur. Boleh hitung mundur ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 selesai ya, kumpulkan go ayo Bentar Bu, coba
Gak apa-apa. Kan belum tentu ini bener. Ayo. Ayo. Cepat. Oke. Ayo perhatikan sini semua. Ini sudah terkumpul semua. Kelompok 1 berhasil menjawab 4 soal. Kemudian kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 5. 3 belum selesai. Kelompok 6. 1, 2, 3. Kelompok 3. Ada 4 soal yang terjawab, yang nomor 4 belum selesai. Kemudian kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal yang terjawab. Nah, ini baru jumlah soal yang terjawab. Apakah benar semua? Oke. Coba Bu Rini minta tolong tuliskan. Kelompok 1 ini menjawab 4 soal. Yang benar Yang benar 2,5. Yang benar hanya 2. Oke. Kemudian kelompok 4. Yang benar 4. Kemudian kelompok 5. Kelompok 5 yang benar 1. Kelompok 6. Satu. Oh, apa-apa. 3. Kelompok 3 yang benar 3. Kelompok 2. Aduh, 2 ni apa ni? 2. Please 1 dong. Betul 4. Kelompok 1, 2. Jadi Kelompok 2. oke, ada kelompok 4. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Maju. Sini.
Yo, maju, maju. Ngapain kamu bawa tas? Mau kemana? Ayo. Oke. Baik. Beri aplaus untuk teman-teman kalian yang ada di depan. Terima kasih. Pertemuan berikutnya bersiap untuk turnamen berdasarkan 3 orang ini ya, 3 kelompok ini. Bisa ya? Dipersiapkan dengan baik. Oke, nanti hadiah Bu ini sudah sediakan, silakan duduk dulu. Duduk. Oke, sudah? Silakan berfokus ke depan dulu. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Apa yang kalian dapat? Seru. Oke. Pengalaman baru. Belajar memahami materi tapi dengan cara yang berbeda, gitu kan? Nah, saya harapkan kalian bisa memahami itu. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Makna tari remo. Makna tari remo. Kita sudah langsung belajar langsung makna tari dalam sebuah tarian, yaitu tari remo. Kemudian apa lagi? Simbol dalam tarian. Elemen. Nah, ada koreksi nih. Banyak dari setiap kelompok yang salah menjawab dan salah tafsir. Properti. Properti itu apa sih? Ayo. Dito. Alat untuk membantu penari. Alat pelengkap. Ada yang bisa memperjelas lagi jawabannya? Apa? Alat yang digunakan untuk kelengkapan suatu temu. kelengkapan suatu Alat pendukung tari. alat pendukung tari. Semua alat pendukung. Mungkin begini. Oke. Semua saya paham maksudnya. Hanya mungkin menyampaikannya yang kurang tepat. Alat yang digunakan untuk atau membantu gerak pada saat menari. Alat pendukung pada saat bergerak. Ya, contoh dalam tari remo berarti propertinya apa? Lonceng. Selendang. Di video tadi yang dimainkan untuk bergerak selendang. Ya. Tadi lonceng, gongseng itu bisa. Noyong nggak bisa. Ikan. Berarti kalau opung itu masuk apa? Busana. Nah, jadi jangan salah ya. Terus sekarang Budi punya contoh misalnya. Penari pakai keris. Yang satu kerisnya dimainkan, yang satu kerisnya tidak dimainkan. Apakah namanya tetap properti? Tidak. Kalau yang dimainkan berarti disebut properti. Kalau yang tidak dimainkan disebut apa? Busana. Jelas ya? Oke, itu pembelajaran hari ini. Nah, untuk memantapkan lagi materi yang kita pelajari hari ini, ada tugas secara individu. Silahkan kamu mengamati satu tari yang berasal dari Jawa Timur kecuali tari remo yang sudah kita bahas tadi. Ya. Kemudian analisis berdasarkan kajian tekstual. Sudah Bunda sebutkan kan tadi? Kajian tekstual itu ada penari sebagai pelaku, kemudian gerak berdasarkan tenaga, ruang, dan waktu, ya kan? Tata rias, busana, dan properti, panggung dan penonton, kemudian musik. Nah, silahkan pilih satu tarian, kalian amati, kemudian deskripsikan sesuai dengan analisis kajian tekstualnya. Nanti LKPD-nya Bu Dini bagi. Silahkan kalian kerjakan di rumah sebagai PR, kemudian
kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jelas ya? Oke, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Have a nice day. Kemudian mari kita tutup dengan refleksi. Tadi kalian sudah menyampaikan bahwa seru, menyenangkan. Mungkin kalian ada inovasi lain untuk pembelajaran berikutnya? Ada? Mau seperti apa kita belajarnya? Ada? Oh, langsung praktek. Ditomo langsung praktek. Oke. Itu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas Icang enggak masuk. Oh, Zaiko. Oke, saya mau Gilang. Yuk, pimpin berdoa teman-temannya. Ya, di tempat. Sebelum pelajaran hari ini berakhir, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kembali kelas. Iya.